Iya, jadi ketika orang tertekan, tubuh bukan hanya akan memperlambat metabolisme, tetapi juga menuntut konsumsi kalori tambahan. Nih hasil penelitiannya berarti ada 2 hal yang dipengaruhi, oleh kondisi emosi terhadap tubuh kita, gitu ya. Ketika emosi sedang tidak stabil, maka bisa memperlambat metabolisme tubuh, ya. Berarti pembakaran kalori ya di tubuh kita itu lambat, kemudian ada hormon yang keluar yang itu menuntut kita untuk lebih banyak konsumsi makanan. Nah, dan itu berbahaya bagi kesehatan dikatakan di sini. Seperti itu ya tentang situasi ekonomi. Kemudian perkara kecepatan makan. Oh, ternyata iya, kecepatan makan itu juga ngunyah ya, dalam hal mengunyah gitu ya. Dalam hal, eee, kecepatan makan, iya, ya itu bisa mempengaruhi, eee, ini, berat badan. Jadi jadi sebuah penelitian di Jepang ya terhadap 30 sampai 69 tahun, dengan metode pencatatan kebiasaan makan, serta indeks massa tubuh dikatakan sekitar separuh dari relawan pria dan wanita mengakui bahwa mereka tidak berhenti makan sebelum kenyang. Nah, jadi kecepatan makan di sini yang diteliti, makan yang terus-menerus sampai kenyang, nah gitu ya, sampai kekenyangan ya, sampai kenyang ya. Kemudian kurang dari setengah relawan pria dan lebih dari sepertiga relawan wanita mengklaim bahwa dirinya terbiasa makan ngebut. Nah, berarti makan cepat itu, ya dalam hal termasuk di sini ngunyah ya, mengunyah itu cepat langsung ditelan gitu ya, sehingga sehingga itu juga mempengaruhi, eee, apa namanya, berat badan ya, akhirnya mudah gemuk. Namun ada sebuah proses utak-atik dikatakan ya, eee, selanjutnya terungkap ya ada fakta selanjutnya mereka yang terbiasa makan sampai kenyang, itu memiliki kecenderungan 2 kali lipat lebih besar untuk mengalami kelebihan berat badan daripada yang makannya santai begitu ya. Kemudian, eee iya, jadi kebiasaan makan ngebut, terburu-buru, berarti kan apa namanya, eee, mengunyahnya itu sedikit ya kan, aktivitas mengunyahnya itu sedikit, langsung ditelan, nah itu bisa mempengaruhi berat badan ya. Kan memang ini ya, kalau saya nggak salah ingat, itu dari info mana ya, sebaiknya mengunyah itu sebanyak sebanyak berapa kali gitu yang terbaik 40 kali begitu ya, saya lupa. Itu ada apa namanya, eee, standar mengunyah yang baik gitu. Dan kalau dia terlalu cepat, belum 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 ini, belum harus sudah ditelan itu ini ya, tidak baik untuk proses pencernaan kita kalau nggak salah begitu ya. Ya berhubung berhubung referensinya dari membaca, jadi ada yang ingat, ada yang lupa ya. Bukan ahlinya ya, ini belajar dari buku begitu kan, sesuai dengan, kelasnya. Kemudian tentang penyakit, ya. Ya, penyakit ya dikatakan itu juga mempengaruhi berat badan seseorang ya. Dari hasil studi, ya sebuah hasil studi ditunjukkan ya pada pria utamanya ketika ia semisal ini ya, semisal sakitnya itu infeksi telinga. Saat masih berusia dini itu memiliki efek mendalam pada situasi obesitas di kemudian hari. Ini dimisalkan penyakit tertentu ya, yaitu infeksi telinga.
yang itu bisa mempengaruhi kegemukan atau obesitas ya. Kemudian infeksi telinga rupanya bisa membuat saraf perasa pada lidah mengalami gangguan. Oh, begitu ya, ketika satu penyakit itu mempengaruhi saraf perasa pada lidah, dan saat itu akhirnya dia mengalami, ya mohon maaf ya jaringan. Jadi ketika satu jenis penyakit ya, satu jenis penyakit di sini semisal infeksi telinga itu mempengaruhi saraf perasa pada lidah, akhirnya seseorang itu memiliki gangguan kepekaan ya terhadap jenis makanan berlemak sehingga menggiring mereka untuk menyantap makanan padat energi di waktu-waktu selanjutnya hingga lama-kelamaan berujung pada situasi obesitas seperti itu dikatakan. Selain infeksi telinga, ada beberapa penyakit yang juga diduga bisa mempengaruhi tes apakah suara saya terdengar? Terdengar sekarang saja, tapi tadi tersendat-sendat Ustazah suaranya. Mohon maaf ya Bu, ya jaringannya. Ya saya Di lanjutkan. sinyalnya kayaknya ya Ustazah ya. Gimana Bu? Kayaknya sinyalnya kali ya Ustazah tadi Iya terlempar Bu, juga. iya. Tiba-tiba saya keluar Mm-mm. ya Bu. Jadi selain tadi infeksi Iya, ya sinyalnya nih telinga, Ustazah. iya Bu. Selain infeksi telinga ada di sini dikatakan dua penyakit ya yang diduga dianggap seperti itu. Itu mempengaruhi kegemukan ya. Seperti di sini sindrom Cushing. Sebuah sindrom ya namanya Cushing. Cushing. Penyakit kelenjar sebuah penyakit kelenjar anak ginjal. Yang membuat tubuh tidak memproses zat gizi dengan tepat. Sering disebut penyakit sindrom Cushing ya. Nah, itu bisa jadi penyebab terjadinya kegemukan. Kemudian diabetes. Ya, diabetes mellitus ya dapat mencetuskan kegemukan terutama bila salah dalam penanggulangan. Misalnya kelebihan dosis obat-obatan anti diabetesnya itu ya, sehingga menyebabkan kadar insulin dalam darah meningkat. Padahal insulin mempunyai efek penambah berat badan. Ya. Jadi minum obat itu bisa juga ya mempengaruhi berat badan. Kemudian jenis lemak dan bakteri. Ya, jenis lemak dan bakteri. Lemak itu ada yang dikatakan tuh lemak putih atau white fat. Ini memiliki fungsi menyimpan kelebihan kalori yang diasupkan tubuh manusia juga mempunyai lemak coklat. Ada white fat, ada brown fat. Yang itu beda masing-masing fungsinya. Kalau tadi white fat itu menyimpan kelebihan kalori yang diasupkan ke dalam tubuh. Kemudian kalau brown fat itu pintar membakar kalori sekaligus mengikis keberadaan lemak putih. Nah, keberadaan dua jenis lemak ini berpengaruh terhadap tingkat kegemukan seseorang. Mereka yang perawakannya ramping umumnya mempunyai lebih lemak coklat di tubuhnya itu lebih banyak daripada orang yang kegemukan atau obesitas. Jadi brown fat itu lemak baik begitu ya, yang dia membakar kalori, pintar membakar kalori sekaligus mengikis keberadaan lemak putih. Nah, kalau lemak putih itu menyimpan kelebihan kalori justru ya yang diasupkan. Nah, ini diuji cobakan pada dua kelompok tikus dikatakan. Ya, di London yang kemudian hasilnya seperti inilah ini kesimpulannya tentang lemak putih dan lemak coklat. Ya.
Kemudian hasil penelitian lain di Belgia dikatakan ya dengan objeknya sama, tikus juga, itu dicekoki diet tinggi lemak, namun diberi asupan tambahan spesies bakteri, sebuah spesies bakteri yang bernama Akkermansia, serta tikus yang diberi diet normal sebagai pembandingnya mendapati meski tikus yang diberi diet tinggi lemak memperlihatkan tubuh yang lebih besar dari pembanding, tetapi setelah diukur rupanya telah kehilangan sekitar setengah dari berat badan ekstranya. Jadi selain komposisi jaringan lemak yang dimiliki, kegemukan bisa pula dipengaruhi oleh jasad renek dalam perut. Ya, seperti itu ya. Jadi jenis lemak dan bakteri. Jadi kalau lemak coklatnya itu lebih banyak di dalam tubuh, itu berarti pembakaran kalori itu lebih baik gitu ya. Dan itu ditemukan lemak coklat itu pada tubuh orang yang langsing lebih banyak gitu lemak coklatnya dibanding lemak putihnya, dikatakan seperti itu. Kemudian tentang obat-obatan. Tadi sudah sedikit disinggung ya di bagian penyakit ya. Ada ada apa? Pada pada diabetes ya, pada penyakit diabetes ketika minum obat-obatan yang terkait dengan penyakit diabetes bisa mempengaruhi kegemukan ya, mempengaruhi berat badan. Nah, ini obat-obatan juga judul khusus ya dikatakan penggunaan obat-obatan merupakan bagian dari terapi sebagian besar penyakit. Ini disebut oleh seorang penulis. Ya, obat dapat mempengaruhi status gizi seseorang dengan mempengaruhi makanan yang masuk, metabolisme dan ekskresi dari zat-zat gizi. Ya, sebaliknya makanan yang masuk dapat mempengaruhi beberapa obat. Oh, jadi saling mempengaruhi ya, antara obat bisa mempengaruhi makanan, mempengaruhi status gizi seseorang ya, mempengaruhi makanannya, mempengaruhi status gizi pada makanan gitu ya, mempengaruhi status gizi seseorang dengan mempengaruhi makanan yang masuk. Sebaliknya makanan yang masuk itu dapat mempengaruhi efektivitas obat-obatan juga gitu ya. Nah, ya beberapa efek obat yang berpengaruh langsung terhadap ini metabolisme tubuh ada daftarnya ya. Ya sejumlah obat ya dikatakan di sini ada antibiotik, sejumlah jenis antibiotik, kemudian apalah ini ya daftar obat-obatan ya, antidepresi meningkatkan nafsu makan, obat-obat penenang ya, obat-obat steroid, obat-obatan antihistamin. Nah, kalau yang menekan nafsu makan berarti justru nggak selera makan ya. Ini tadi antibiotik, sejumlah antibiotik, kemudian perapat digitalis. Nah, begitu. Berarti ini kan nanti ya ini ya bisa bisa atau itu apa namanya akan dapat keterangan juga kan dari dokter ya. Ini obatnya apa efeknya terhadap tubuh, terhadap nafsu makan itu kan akan dapat keterangan ya. Dan memang didapati beberapa obat itu bisa mempengaruhi nafsu makan sehingga bisa mempengaruhi berat badan seperti itu. Kemudian status sosial ekonomi. Nah, ini status sosial ekonomi termasuk ya mempengaruhi berat badan. Jadi menurut ya sejumlah ahli, Eileen Anderson dan Anne ini ya seorang apa nih? Penulis buku dari barat lah ini ya. Dikatakannya bahwa ada kaitan antara status sosial ekonomi dengan status gizi seseorang dan telah lama diduga.
Ya, meskipun kaitannya ini bersifat masih bervariasi. Ya, tidak semua orang setuju ada kaitan status sosial ekonomi dengan status gizi ya. Nah, kemudian hasil beberapa penelitian ya dari beberapa ahli itu berhasil membuktikan bahwa ada hubungan antara tingginya status sosial ekonomi dengan perubahan perilaku makan pada etnis-etnis tertentu. Nah, ya, namun ada penelitian yang lainnya ya pada ahli-ahli yang lain gitu ya, itu justru dikatakan tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan tadi status gizi ya, dengan apa perubahan perilaku makan pada seseorang gitu. Nah, kemudian ada penelitian lainnya ya, ini mengungkap beberapa penelitian ya yang berbeda hasilnya. Ini penelitian dari juga ahli-ahli barat ya. Utamanya pada wanita di negara maju, hubungan yang terjadi justru memperlihatkan situasi terbalik. Semakin rendah status ekonomi, sosial ekonomi seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk mengalami perubahan perilaku makan yang beresiko terhadap kegemukan. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan apa namanya informasi-informasi di berita atau melihat film-film ya, itu kan Barat itu memproduksi yang namanya makanan cepat saji ya, burger, seperti pizza ya, kemudian ayam goreng fried chicken ya, yang itu tinggi, apa harganya murah dan tinggi tinggi kalori ya kan, dan itu dimakan oleh orang-orang yang berstatus sosial ekonomi, berarti yang menengah ke bawah kan seperti itu, sehingga memang resiko kegemukan itu besar di situ kan. Nah, itu makanan-makanan yang tinggi tinggi kalori namun minim gizi kan itu mungkin ya sudah cukup kita ketahui ya, diketahui cukup banyak orang ya yang apa namanya perhatian terhadap terhadap masyarakat, terhadap fakta-fakta di masyarakat ataupun kesehatan dirinya ya. Sehingga memang masuk akal ya dalam penelitian ini ya, ketika dikatakan semakin rendah status sosial ekonomi seseorang, kemungkinan dia untuk mengalami perubahan perilaku makan yang beresiko terhadap kegemukan itu ini cukup cukup ada hubungan gitu ya, berhubungan ya, status ekonomi yang rendah semakin rendah dia semakin beresiko perilaku perilaku makannya itu beresiko terhadap kegemukan gitu. Kemudian pengaruh teman ya. Pengaruh teman juga dikatakan. Ya, pengaruh teman ternyata bukan hanya terhadap kebaikan ataupun keburukan ya. Ini termasuk juga dalam hal kebaikan dalam hal makanan ya. Itu juga mempengaruhi ya, baik buruk perilaku makan. Itu juga bisa dipengaruhi oleh teman. Ya, berat badan seseorang dipengaruhi oleh teman-teman sekelilingnya atau dalam kelompoknya. Ini penelitian juga ya, penelitian di Amerika. Para siswa cenderung untuk menaikkan berat badan ketika mereka mempunyai teman yang bertubuh lebih dari dirinya ya. Ya, sebaiknya mereka lebih mungkin untuk mengalami penurunan berat badan atau kenaikan berat badan secara lambat ketika teman-temannya bertubuh kurus. Jadi kalau kalau kita kaitkan memang terhadap pertemanan ya, terhadap pertemanan kita, ya kita eh, enaknya berteman itu memang kumpul-kumpul makan. Kan apalagi ya, salah satu pertemuan yang asik itu dengan teman adalah ketika makan. Dan
selera teman kita, apa yang dipesan teman kita seringkali mempengaruhi kita, selera makan kita. Akhirnya kita bisa ikut gitu ya pada mayoritas apa yang dipesan, makanan yang dipesan oleh teman, sehingga ya bisa kebiasaan itu yang akhirnya misalnya kita berada dalam circle pertemanan yang sering apa namanya, pertemanannya itu aktivitasnya makan ya, itu ya mungkin ya apa kemungkinan untuk menambah berat badan itu lebih tinggi seperti itu. Nah, inilah ya beberapa faktor, cukup banyak ya. Ada lebih dari 10 faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk gemuk yang dijelaskan oleh buku ini, buku Diet Islami karya Yuga Pramita, yang beliau ini adalah seorang praktisi gizi yang masih aktif dikatakan di sebuah lembaga ya, sebuah lembaga beliau bekerja sebagai pegawai negeri sipil gitu ya, pelaksana gizi. Nah, ya, yang beliau ini juga menulis bukunya berdasarkan banyak sekali referensi ya, penelitian-penelitian yang beliau baca, dan hasilnya inilah menurut beliau ya beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bisa gemuk. Memahami ini berarti bisa bisa apa, membuat kita jadi bisa memahami diri kita ya, mana faktor-faktor semisal kita memiliki kelebihan berat badan, mana faktor-faktor yang dekat kepada kita, yang itu mempengaruhi berat badan kita, mungkin bisa kita perbaiki seperti itu ya. Kalau perkara tidur misalnya kelebihan atau kekurangan, mungkin bisa lebih diperbaiki. Nah, begitu ya. Mungkin olahraga ya, di sini faktor olahraga juga mungkin bisa diperbaiki dan lain sebagainya. Kemudian ini tentang rambu-rambu diet Islami. Nah, ini dari buku Simple for Diet kalau itu ya. Nah, ini faktor rambu-rambunya. Yang pertama adalah hanya makan dengan makanan yang halal. Nah, ini sudah kita pahami ya, sebagai muslim, panduan pertama yang utama dalam hal makanan ya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita makan dengan makanan yang halal. Ya, ketika kita itu mengalami yang namanya kegemukan ya, kegemukan itu kalau dari dunia kesehatan memang dikategorikan sebagai masalah kesehatan. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak apa, biar gemuk asal sehat gitu ya, biar gemuk asal sehat. Namun gemuk itu sendiri atau kelebihan berat badan atau overweight itu itu sudah dikategorikan sebagai masalah kesehatan yang layak mendapat perhatian serius gitu. Jadi itu berarti alias apa jenis penyakit kan gitu yang harus diobati gitu ya, menurut ini tadi ya dunia kesehatan. Dan kalau merujuk kepada Islam dan kegemukan ini kata, ternyata ya ada juga ya hadis Rasulullah ya, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Muslim itu tentang gemuk. Jadi katakan, tidaklah anak cucu Adam mengisi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Sebenarnya beberapa suap saja sudah cukup untuk menegakkan tulang rusuknya. Kalau toh dia harus mengisinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Jadi memang standar cara makan ini ya tidak berlebihan. Jadi
Artinya itu kegemukan itu tidak dianjurkan, karena cara makan itu yang dianjurkan adalah yang seperti ini ya, sepertiga untuk isi piring ya, sepertiga isi perut ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Nah, ini menurut hadis Rasulullah, anjuran berarti kepada kita ya, namun bukan diharamkan ya, bukan diharamkan gemuk, tapi apa namanya, dianggap sesuatu yang kurang baik begitu ya. Nah, bagaimana Rasulullah ya, kalau kita kaitkan dengan kelas yang satu lagi ya, kelas mengenal Rasulullah dari kitab Asy-Syama'il, itu ada berisi tentang gambaran fisik serta akhlak Rasulullah. Tentang fisik Rasulullah itu dikatakan juga ya di sini, Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Jadi posturnya sedang, bahunya bidang, dan dikatakan juga di situ antara perut dan dada Rasulullah itu rata gitu ya. Jadi memang Rasulullah sendiri mencontohkan badan yang proporsional ya, tidak kurus juga tidak kegemukan gitu ya. Postur Rasulullah itu ideal. Nah, itu yang terbaik, tapi bukan berarti dilarang keras ya untuk gemuk. Tidak juga begitu ya. Hanya yang lebih baik, yang lebih sehat itu yang ideal begitu. Maka ada diet Islami ya untuk memperbaiki pola makan agar lebih sehat, yang itu apa namanya, kondisi tubuhnya itu jadinya berat badannya lebih ideal. Jadi ini ya dikatakan kegemukan itu adalah kalau menurut dunia kesehatan itu sebuah masalah kesehatan alias jenis penyakit, maka ketika mengobatinya pun ya, saat sakit kita dianjurkan untuk berobat, tetapi perlu diperhatikan kita dilarang berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, ketika kita itu memandang kegemukan itu sebuah penyakit dan kita mau obati ataupun mengobati penyakit yang timbul akibat kegemukan, jadi kegemukan itu sendiri disebut masalah. Kenapa? Karena kegemukan itu cenderung menimbulkan penyakit gitu. Nah, jadi dianya sendiri dianggap penyakit, dianya menimbulkan penyakit turunan yang lain gitu ya. Mengobatinya pun di sini dikatakan itu harus tetap memperhatikan halal haram ya, baik berupa makanan maupun obat-obatannya, dikatakannya. Jadi rambu-rambu pertama yang paling penting diperhatikan, yang kita perhatikan adalah ketika kita mau diet Islami, memperbaiki pola makan, itu harus tetap memperhatikan halal haram. Nah, gitu ya. Apakah ada makanan yang haram? Emangnya gitu ya, untuk diet? Ya ada ya, banyak gitu ya ternyata. Nah, ini karena dianggap boleh dalam metode diet tertentu, kita pun mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak sekaligus tanpa memikirkan efeknya. Nah, ini. Ini sudah hindari makanan berlebihan. Nah, ini ya semisal apa gitu ya. Misalnya jenis apa namanya, minuman homer tertentu, misalnya homer tertentu yang mungkin itu digunakan untuk fermentasi sebuah makanan yang itu jadi makanan diet ya, yang kalau dicontohkan
makanan-makanan ala Korea misalnya, ala Jepang gitu, yang itu sehat untuk dimakan, tapi menggunakan bahan-bahan yang haram. Nah, gitu ya, itu tidak perlu diikuti seperti itu ya. Tetap harus memperhatikan halal haram. Kemudian hindari makanan berlebihan. Nah, ini juga kita paham ya. Ini dari Quran surah Al-A'raf ayat 31. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Nah, ini ya, larangan ya, makan dan minum secara berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka lawan dari berlebihan adalah seimbang. Seimbang antara makan dan minum. Larangan di dalam Islam tentulah bertujuan baik, bahkan jika dilihat dari kacamata medis ternyata memang baik. Ya, iya, tidak pernah ada pertentangan akan dalil-dalil yang disebutkan seperti itu ya. Yang itu tadi ya, hadis Rasulullah, sepertiga isi perut kita itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nah, itu ini ya, apa namanya, standar ukuran makan gitu ya, yang dicontohkan Rasulullah. Kemudian tidak mengharamkan makanan yang halal. Nah, ini ada berarti fakta yang seperti ini ya, dikatakan di buku itu, Simple for Diet, ya, tidak mengharamkan makanan yang halal, ya, meskipun kita itu sedang diet bukan berarti meninggalkan makanan yang halal hingga sama sekali membencinya. Nah, ini lebih ke arah yang ini ya, vegetarian gitu ya, hanya mau makan misalnya sayur, buah, yang tidak mau makan daging-dagingan. Nah, itu daging-dagingan kan sesuatu yang halal, jangan justru di apa namanya, diharamkan. Ya, karena ada jenis-jenis diet itu kan banyak ya, yang dipopulerkan oleh para para ini selebritis gitu ya. Kan banyak ya, misalnya Huges itu ada dietnya sendiri, Deddy Corbuzier ada dietnya sendiri, ada lagi diet apa, Mayo ya, yang mengurangi garam, ada diet eh, ala apa, Sophia Latjuba ya, banyak ya. Yang itu ada yang sampai tidak makan daging. Nah, begitu. Ada yang justru makan daging aja, nggak makan yang lain. Diet apa namanya itu ya? Banyak banyak ya, macam-macam jenis-jenis diet ya, dengan berbagai teorinya yang diklaim bisa mengurangi berat badan, bisa membuat sehat. Yang intinya kalau bagi kita Muslim, kita mau dietnya Islami, maka jangan sampai mengharamkan makanan yang halal ataupun menghalalkan yang haram. Nah, itu ya, tidak boleh seperti itu. Kita tidak berhak mengharamkan yang halal, dikatakannya. Tidak juga menghalalkan yang haram. Yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Hanya Allah yang berhak menentukan perkara-perkara yang haram. Mengikuti semisal itulah ya, vegetarian, ya, yang dia tidak makan produk-produk hewani. Nah, mereka kan punya ini ya, punya pemahaman tersendiri. Ya, tidak mau menyakiti hewan atau menganggap itu lebih lebih suci gitu ya, tidak makan hewan. Nah, kita tidak perlu ikut-ikutan itu. Kalau Sophia Latjuba kan gitu ya, dietnya diet vegetarian. Itu secara fisik dia bisa terlihat di usia 50 tahun ke atas itu masih fresh begitu ya. Namun tidak ya, kalau darinya itu tidak sesuai dengan Islam, itu tidak perlu diikuti. Kita sudah punya panduan tersendiri di dalam Islam.
Kemudian jangan mencampur ibadah dengan urusan dunia. Dikatakan di sini jangan mencampur ibadah dengan urusan dunia. Nah, di sini maksudnya adalah pembahasan puasa. Puasa itu secara medis sudah terbukti ya, sehat ya, bisa bisa memperbaiki pencernaan, bisa lebih sehat, bisa bisa membantu untuk menurunkan berat badan ya. Namun ya sebagian ulama ya mengatakan sah puasa kita meski dengan tujuan duniawi yang mengikuti selama tujuan itu tidak dominan. Sayangnya meski dianggap sah, tetapi puasa yang dilakukan dengan niat tidak ikhlas itu tidak murni karena Allah bisa mengurangi pahala kita. Nah, ini ya anjuran dari buku Simple for Diet. Ini siapa yang mau ini ya? Tunggu, penulisnya siapa? Ya, boleh ya. Kemudian ya, ya sampai di sini ya, sampai di poin 5 hari ini tentang rambu-rambu diet Islami. Dari ibu-ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan? Ada Ustazah mau tanya Ustazah. Silakan Bu. Seseorang itu dikatakan kelebihan berat badan biasanya emang kelihatan dari kasat mata ya Ustazah. Nah, idealnya badan yang proporsional itu apakah ada hitung-hitungannya Ustazah? Biar kita tahu bahwa badan kita itu ini udah kelebihan berat badan apa masih standar gitu? Apa kekurusan? Ibu, coba dicari di sini ya. Itu sih Ustazah. Standar ya, bagaimana mengukur berat badan ideal atau normal itu ya. Ya, Ini hmm. ya, kita dari sini aja ya referensinya. Ya, kalau menurut buku ini standar itu standar berat badan ideal atau normal itu bisa dihitung, ada cara menghitungnya begitu Bu. Jadi eh, misal seseorang itu punya berat badan 50 kilo, tingginya 160, maka eh, tinggi badan dikurang 100 dikurang 10%. Nah, Tuan Fulan dikatakan mengalami kegemukan bila BB-nya lebih dari 54 ditambah 10%. Nah, eh, jadi ini ngitungnya, Bu. Jadi tadi kan berat badan kita berapa, ya, tinggi badan berapa, ya, tinggi badan dikurang 100 dikurang 10%. Itu berapa berapa beratnya, berapa hasilnya, kemudian ditambah 10%. Nah, ditambah 10% itu eh, kalau berat badannya kita segitu, 50 berarti kita kegemukan. Dan dikatakan mengalami obesitas bila Berat badan ditambah tinggi. Gimana saja berat badan tambah tinggi? tinggi badan dikurang 100, dikurang 10%. Oh, kurang 100.
Iya, 10%. dikurang 1%. Eh, misalnya Ibu berapa itu? Kalau Ibu hitung seperti itu. Hasilnya Tingginya berapa? belum tahu ya saja harus diukur masih Misal, diukur dulu kan tingginya kan. hasilnya berapa? Itu hasilnya berapa? Tinggi badan, oh belum pernah ini Bu ya, belum pernah ini. Iya, kita ngukur harus ngukur dulu saja. Jadi di tinggi badan dikurang 100 dikurang 10%. Hasilnya berapa? Kemudian hasilnya itu ditambah 10%. Ya, ditambah 10%. Kemudian hasilnya berapa? Nah, kalau kita berat badannya sebegitu, seangka itu, seangka yang hasil dari perhitungan tadi yang awal ditambah 10%, kalau berat badan kita itu sebegitu namanya kegemukan gitu. Hasilnya kegemukan. Tapi kalau dia hasil yang tadi yang pertama ditambah 20% itu obesitas. Begitu. Bisa jadi pemilihan Ini faktor sumbernya penyebabnya saya. Al-Masir. Al-Masir. Sumbernya dari buku ya. Penulisnya Al-Masir ya, halaman 148. 2001. Nah, kemudian ada lagi rumus yang kedua, itu mengukur indeks massa tubuh. Ada dua cara saja. Iya, ini banyak teorinya, Bu. Ada lagi yang bilang gini, kita itu jangan berpatokan pada berat badan gitu ya. Tapi ini pada apa namanya? Ukuran pinggang. Nah, Hmm. lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggangnya sekian gitu, terus berapa itu saya lupa. Itu Iya, itu iya benar. Kadang suka jadi ada yang lebar gitu saja ya. iya Bu, jadi dia kadar lemak. Karena kita ketika kita punya berat badan ideal belum tentu sehat. Ketika kadar lemaknya tinggi dibanding kadar otot gitu. Kadar otot itu yang lebih baik, semakin rendah kadar lemak itu semakin sehat gitu. Bisa jadi misalnya kalau saya kan tingkatnya saya idealnya itu 50 sampai 55. Saya itu tingginya 163. Jadi dengan tinggi saya 163 di usia 30 ke atas gitu, sampai 30 sampai 40 itu dengan aktivitas saya yang santai gitu, banyak duduk ya, itu beratnya idealnya 50 sampai 55. 50 sampai 55. Namun namun itu hanya menunjukkan berat badan ideal, bukan standar sehat ya. Kalau di antara 50 sampai 55 itu ternyata berat saya itu didominasi dengan lemak, kadar lemaknya tinggi yang ditunjukkan dengan lingkar pinggang tadi, ya, perutnya buncit gitu misalnya. Itu itu dikatakan kurang sehat gitu. Tapi kalau perutnya itu rata, ya, eh, badannya itu lebih dominan otot, nah itu sehat. Jadi misalnya 60 pun berat saya gitu ya, 60 pun berat saya, dari informasi yang lain ya, sumber informasi yang lain, 60 pun berat saya, tapi kalau kadar lemaknya sedikit, lebih dominan otot, itu nggak dikatakan gemuk, karena itu justru sehat. Ya, jadi lebih dari 55 pun kalau kadar lemaknya sedikit, itu sehat gitu. Jadi makanya apa yang terbaru ya, banyak yang dari apa ya, dari yang apa kayak Deddy Corbuzier ya, dari itu ya, seleb-seleb yang peduli pada kesehatan, pada olahraga gitu kan, itu mengatakan memang
lebih diperhatikan itu massa otot kita, kadar lemak pada tubuh. Kalau kadar lemak pada tubuh itu tinggi, walaupun misalnya kurus ya, itu namanya apa? Tiny fat. Nah, tiny fat ya. Kurus tapi gemuk. Nah, kurus tapi itu pasti ini lebih lemah ya, lebih tenaganya lebih lemah ya dibanding yang dia dia badannya kelihatan besar tapi itu kadar otot yang tinggi bukan lemak. Itu dia lebih kuat, lebih sehat. Nah, gitu ya. Makanya yang Berarti banyak patokannya tuh ya Ustazah, patokannya gimana? maksudnya akhirnya tuh kalau yang buncit-buncit itu berarti ada itu lemaknya banyak gitu ya Ustazah. Iya, Bu, Bisa kan juga nggak sih? lemaknya banyak. Dan kita kan ini lebih memang lemak itu cadangan energi ya, Bu. Nggak boleh nggak ada sama sekali. Nggak boleh nggak ada sama sekali itu bahaya nanti kalau misalnya ada paceklik kita nggak punya persediaan makanan yang yang kadar lemaknya paling sedikit itu yang paling terancam karena dia cadangan energinya sangat sedikit ya. Nggak ada gitu ya sama sekali ya. Itu berbahaya juga. Nah, tapi juga kalau kelebihan juga berbahaya juga ya. Apa namanya menghambat misalnya apa aliran darah ya, aliran darah Mm-mm. di tubuh kita ya jadi ada lemaknya jadi bisa resiko penyakit, stroke dan lainnya gitu ya. Itu yang saya dapatkan informasinya dari berbagai informasi. Jadi maka dan kemudian ini apa namanya otot itu tadi berkaitan dengan juga kekuatan tenaga dan kita di usia kita 30 ke atas itu satu tahun kita beresiko kehilangan 1% massa otot kita. Maka dianjurkan, nah banyak yang menganjurkan kan begitu ya para seleb-seleb itu olahraga yang baik itu untuk usia 30 tahun ke atas, mau dia perempuan ataupun laki-laki, sebaiknya adalah eh, ini apa membangun massa otot. Nah, gitu olahraga olahraga angkat beban. Nah, begitu olahraga angkat beban yang dikombinasikan dengan kardio ya olahraga jantung ya atau senam itu di dikombinasi tapi lebih banyak yang aktivitas olahraga membangun massa otot gitu karena kita sangat membutuhkannya sampai masa tua gitu ya, supaya kuat tulangnya, kuat kuat tubuhnya ya lebih sehat gitu. Gitu sih yang saya dapatkan. Ada lagi, Bu? Baik Ustazah, makasih infonya. Ya, baik, karena waktu kita juga sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan dari saya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis serta alhamdulillah serta istighfar astagfirullahaladzim 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah. Wa iyaki, Bu. Silahkan.